Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Hari ini semua semangat ya? Ya, Pak. Baik. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, satu orang diri kita dalam doa dulu. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ika. Hari ini kita belajar tentang bentuk aljabar. Oh iya, sebelum kita lanjut, sebelum kita langkah lebih jauh, Pak absen dulu ya. Jaya dan Mufmin, Hadir. kalian Dufi, Hadir, Pak. Santri Rafa, Hadir, Pak. Kerja Iga Manifa, Hadir, Pak. Yungki. Apa? Jadi hari ini yang tidak hadir satu orang. Ya, Pak. Jadi masih ingat materi minggu lalu? Lupa lupanya. Oke. Baik, hari ini kita belajar tentang bentuk aljabar. Di sini Pak ada sedikit percakapan. Sebelum kita masuk pada materinya, Pak ada cerita, ada sebuah percakapan. Kita simak baik-baik ya. Ya, Pak. Oh ya Pak, tulis atau dibaca Baca saja? saja, Pak. Tapi ingat di sini ya. Ya, Pak. Suatu ketika terjadi percakapan antara Deli dan Iwan. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko buku grosir. Deli, Iwan kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iwan, iya Deli, ini saya beli untuk saya gunakan dan juga pesanan dari adik-adik saya di kampung. Saya beli dua kardus dan 3 buku. Deli beli apa saja? Deli, saya hanya beli 5 buku Iwan. Karena buku yang saya beli sebelumnya ternyata belum cukup. Nah, dalam percakapan tersebut terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Iwan menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Deli menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Nah, bentuk aljabar untuk menyatakan jumlah buku yang dipilih Iwan itu adalah 2 kardus dan 3 buku. Jadi bentuk aljabarnya 2x tambah 3. Ya, sedangkan untuk Deli bentuk aljabarnya bagaimana? 5. Ya, karena ia memilih 5 buku saja. Oke. Nah, pada pembahasan sebelumnya simbol X menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Jadi di dalam percakapannya tadi Iwan membeli 2 Kardus 3 buku. Jadi kita tadi memisalkannya dengan X. Jadi simbol X tersebut bisa mewakili sebarang bilangan, seperti jika kita misalkan X itu adalah 10. Dalam satu kardus terdapat 10 buku. Jadi hasilnya bagaimana? Ada yang bisa kerjakan? 2x tambah 3. Jika kita misalkan x sama dengan 10, maka hasilnya berapa? 3. Ya, jadi hasilnya benar ya, 23. Jika kita misalkan x-nya 15, hasilnya berapa? 33 buku. Oke, benar ya. Ya. Kalau x-nya kita misalkan dengan 20, 43 buku. Ya, benar ya. Jadi nilai pada bentuk aljabar tergantung pada nilai x yang kita berikan. Ya, Pak. Jadi di sekitar kita juga beberapa orang yang seringkali menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Akan tetapi mereka menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalkan 1 karung beras, 1 keranjang apel,
satu keranjang jeruk dan lain sebagainya. Jadi ada yang dapat simpulkan apa itu bentuk aljabar? Ada yang bisa simpulkan apa itu bentuk aljabar? Oke, kita langsung kasih tahu saja ya. Jadi bentuk aljabar itu adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi bentuk aljabar itu adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf Yang belum untuk diketahui. mewakili bilangan yang belum diketahui. Iya, Pak. Nah, contohnya macam 2x ditambah 3y sama dengan 3. Jadi kita belum mengetahui nilai dari X x dan dan Y. y. Itu yang dinamakan bentuk aljabar. Iya. Oke, untuk memahami lebih lanjut mari kita materi selanjutnya adalah unsur-unsur dari bentuk aljabar. Ada yang tahu unsur-unsur dari bentuk aljabar? Iya, Pak. Tidak. Unsur-unsur dari bentuk aljabar. Oh, salah. Coba Ini silakan Yoyada. Ada variabel. Ya benar. Ada apa lagi? Koefisien. Ya benar. Apa lagi? Konstanta. Ya benar sekali. Siapa lagi? Ada apa lagi? Itu saja, Pak. Ya, Itu saja, Pak. masih ada. Yaitu suku. Oh, Nah, unsur-unsur yang terdapat dalam bentuk aljabar itu ada suku, ada koefisien, ada konstanta, dan Variabel. variabel. iya. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah suku. Ada yang tahu apa itu suku? Keyword. Salah. Salah. Ini kan suku toh, Pak. Oke. Jadi suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Atau suku adalah variabel beserta Koefisien. atau konstanta Konstanta. pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh penjumlahan atau Sama. selisih. Contohnya seperti ini. Contohnya 2x ditambah 3y. Nah, 2x tambah 3y. Nah, ini yang dinamakan suku. Iya. Iya, Pak. Karena dipisahkan oleh Tambah. ya. Nah, di suku juga ada beberapa jenis, yaitu ada dua bagian, yaitu ada suku sejenis dan suku tidak sejenis. Ada yang tahu apa itu suku sejenis? Variabel sama. Variabel. Satu-satu angkat tangan. Ya, ada Punya variabel sama. Yang sejenis. Ya. variabel sama, apalagi selain variabel apalagi? Pangkat. Ya, sangat betul. Jadi suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Ada yang bisa tulis contohnya? Oke, lanjut. Ya, menurut anak-anak, apakah ini benar atau salah? Benar, Pak. Ya, benar sekali ya. Jadi suku itu adalah suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel Variabel dan pangkatnya sama. pangkat yang sama. Nah, di sini karena kalau memiliki pangkat sama ya, ini ya 2x kuadrat ditambah x kuadrat. Nah, ini juga benar. Iya. Iya, Pak. Oke, yang kedua adalah suku tidak sejenis. Iya. Ada yang tahu? Punya variabel yang berbeda. Ya, variabel berbeda, Pangkat pangkat juga berbeda. sudah tahu contohnya? Sudah. Oke, lanjut saja ya. Kalau ada dia yang punya variabel berbeda, pangkatnya sama disebut tidak Tidak. sejenis. Karena harus memiliki pangkat dan Variabelnya yang sama. Oh, berarti itu. berikut nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Nah, jadi ada yang sudah pernah dengar
suku 1 itu disebut apa, suku 2 itu disebut apa? Cuma dengan suku sahabat. Belum Pak. Belum, Ya. Pak. Ada yang sudah pernah dengar monomial, Mono binomial, satu. binomial? Iya Pak, sudah. Ya. Satu. Jadi berikut nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku yang diberikan. Contohnya begini. Contohnya 2x dan 2x. Nah, ini dinamakan Tri. suku 1. Iya. Ya. Karena Mempunyai Ya. satu variabel. sebelumnya masih ingat tadi suku itu apa? Masih Pak. Nah, masih. Bisa Ya, suku itu dipisahkan oleh tanda tambah dan kurang. Nah, operasi. iya. Jadi di sini karena tidak ada, jadi ini adalah Satu satu suatu. satu, ini juga satu. Nah, suku 1 itu disebut suku monomial. Nah, suku Mono itu satu. 1 Monogami. disebut Poligami banyak. monomial. Nah, ini yang disebut suku 1. Sedangkan suku 2 adalah nah ini dinamakan suku 2 atau memiliki dua suku yang disebut sebagai binomial Binomial. karena memiliki Dua suku. Ya. Jadi suku 2 disebut Binomial. suku binomial. Terus yang kalau suku 3 bentuknya bagaimana? Ada yang tahu? 2x tambah 4 2x tambah 4 kurang 1. kurang 1. Atau 2x tambah 4y kurang 1. Nah, ini disebut sebagai suku 3 atau trinomial Binomial. karena memiliki 3 suku. Tiga. Tiga suku. Jadi suku 3 atau disebut kalau Pak berikan aljabar seperti ini, x ditambah 4y kurang 2z. Nah, kalau begini disebut sebagai apa? Mempunyai 4 suku. Memiliki berapa suku? 4 suku. Nah, jadi kalau sudah lebih dari 3 atau sudah memiliki 4 suku atau 5 itu disebut suku polinomial. Ya. Atau dia tersusun lebih dari Dari 3 3. suku. Itu dinamakan suku Binomial atau suku banyak. Nah, jadi dinamakan suku banyak. Ya, jadi sudah mengerti tentang ini ya, nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Sudah Pak. Selanjutnya unsur-unsur aljabar yang berikut yaitu variabel. Ya, Ada yang tahu apa itu variabel? variabel huruf untuk huruf untuk mewakili suatu nilai yang belum diketahui. Ya, benar. Atau seperti ini, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Atau variabel disebut juga pengubah.
Variabel biasa dilambangkan dengan huruf kecil A sampai Z. Jadi tergantung kita yang mau pakai berapa. Contohnya, perhatikan bentuk aljabar berikut. Nah, yang menjadi variabel dari bentuk aljabar ini adalah berapa? X dan Y. Ya, benar sekali ya. Jadi variabelnya adalah X dan X dan Y. Y. Oke. Jadi variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Oke. Yang berikut adalah koefisien. Siapa yang tahu apa itu koefisien? Angka di depan variabel. Ya, benar itu. Jadi jelasnya koefisien pada bentuk aljabar adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, contoh Pak berikan bentuk aljabar seperti ini. 4x ditambah 2y ditambah 3. Yang menjadi koefisien dari bentuk aljabar ini adalah apa? Berapa? 4, 2. 4 dan 2. Kenapa 3 tidak? Karena tidak mempunyai variabel. Nah, benar sekali ya. Jadi koefisiennya itu 4 dan 2. Sudah, oke. Unsur-unsur bentuk aljabar berikut adalah diantara adalah konstanta. Apa itu konstanta? Mungkin ada yang tahu? Saya Pak, Oke, silakan. sebuah bilangan atau angka yang tidak mengandung variabel. Sangat tepat. Jadi konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi kalau bentuk aljabarnya seperti ini, maka konstan yang menjadi konstanta adalah 3. Ya. Jadi yang menjadi konstanta adalah 3. Oke, sampai di sini sudah paham? Paham, Pak. Oke, mungkin ada pertanyaan yang belum Tidak. karena sudah capek Tidak, atau Pak. Sudah mengerti, Pak. Sudah mengerti, Pak. berarti kalau Pak kasih soal, anak-anak semua bisa kerja. Bisa, Pak. Oke, sekarang Pak, sekarang bagi 2 kelompok dulu untuk mengerjakan soal yang sudah Pak siapkan untuk kita pada pertemuan hari ini. Iya, Pak. Oke. Oke, Pak bagi ya. Sudah, Pak. Oke, sekarang masing-masing kerja dan presentasi di depan. Ya, Kalau Pak. memang semua sudah mengerti, berarti tidak susah untuk mengerjakan soal yang Pak berikan. Karena Ya, Pak. soal yang Pak berikan soalnya mudah sekali dan seperti tadi penjelasan yang Pak berikan. Oke, kelompok 1 sudah 2 soal yang dikerjakan. Kelompok 2 bagaimana? Oke. Secepatnya lebih bagus supaya kita bisa pulang untuk makan siang karena kita sudah lapar pasti ya. Ya, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 1 bagaimana? Sudah. Oke. Kelompok 1 ya silakan.
Kerjakan. Oke, kelompok 1. Masuk dari nomor. Kelompok 1 ada berapa soal yang dikerjakan? 2. Ada 2 soal ya. 2 orang lagi. Satu. Tunggu dulu. Terang kok kawan? Nomor 1 negatif 5x. Yang Kelompok 1 termasuk perhatikan suku. biar kalau ada yang kurang bisa tambahkan atau ya. Di sini terdapat satu suku. Kalau untuk koefisiennya itu negatif 5, variabelnya x, sedangkan konstantanya tidak ada, Pak. Konstantanya Oke. Kelompok 1 bagaimana? Sama Pak. Sama. Oke. Silakan nomor berikut. Nomor berikut untuk kelompok 1. Diketahui soalnya 10x kuadrat kurang 2x tambah y kurang 1. Misalnya tentukan suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Di sini ada 4 suku. Variabelnya ada 2, yaitu x dan y. Untuk koefisien ada 3, yaitu 10, negatif 2 dengan 1. Untuk konstanta ada 1, yaitu negatif 1. Oke, sudah. Kelompok 2 bagaimana? Sama Pak. Oke, sekarang masih ada soal? Masih Pak. Oke, kelompok berikutnya. Silakan. Kelompok 1 perhatikan. Di sini soalnya 12y ditambah dengan 2. Di sini mempunyai 2 suku, yaitu 12y dan 2. Mempunyai 2 suku. Mempunyai 2 suku, terus mempunyai 1 variabel, yaitu variabel y. Yang berikut mempunyai 1 koefisien, yaitu 12. Yang berikut mempunyai 1 konstanta, yaitu 2. Sudah? Sudah Pak. Oke. Bagaimana? Benar? Sama Pak, benar. Masih ada 1 soal lagi ya? Iya Pak, Oke. saya. Dan terakhir. Soalnya negatif x tambah x pangkat 2 tambah 5. Sukunya ada 3, yaitu negatif x, x pangkat 2, dan 5. Terus variabel ada 1, yaitu x. Terus konstantanya ada 2, yaitu negatif 1 dan 1. Oh iya, konstantanya ada 5, ada 1, yaitu 5. Koefisien sama dengan koefisiennya ada 2, yaitu negatif 1 dan 1. Gitu, Pak. Oke, sudah.
Jadi semua benar ya. Ya, Pak. Soal yang pertama, negatif 5x memiliki satu suku. Ya, karena satu suku, koefisiennya negatif 5, variabelnya x dan konstantanya tidak ada. Ya. Yang berikut 10x kuadrat kurang 2x tambah x tambah y kurang 1 memiliki 4 suku, yaitu 10x kuadrat negatif 2x tambah y dan negatif 1. Variabelnya adalah x dan y. Koefisiennya 10 negatif 2 dengan 10 dan 1. negatif 2. 2 Ya, dan dan Pak. negatif 1. Oh ya, ini Dari Y satu Pak, dari Y. Y Pak. Y punya Pak satu. koefisiennya. Konstantan. Oh ya. Dan konstantanya adalah Negatif 1. Jadi semua benar. Oke. Sampai di sini ada yang belum mengerti atau Berapa? ada Sudah yang, berapa? Pas banget. ada yang bisa simpulkan pertemuan kita hari ini? Apa itu variabel, apa itu konstanta? Masih ingat? Masih Pak. Masih, Pak. Jadi pertemuan kita cukup sampai di sini. Jadi diharapkan untuk pertemuan berikut. Oh iya, Pak lupa ya. Untuk minggu ini ada PR untuk kalian untuk minggu depan kumpulkan. Jadi Pak sudah siapkan ada beberapa soal di LKP di situ. Jadi anak-anak dituntun untuk mengerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya Pak. Jadi semua sudah mengerti. Sudah, Pak. Kita harapkan semua mengerti, semua bisa mengerjakan soal dan oh ya, tak lupa manfaat kita belajar bentuk aljabar ini. Jadi manfaatnya juga ada. Jadi tidak cuma-cuma kita belajar tentang bentuk aljabar. Jadi manfaatnya yang pertama kita bisa manage uang yang diberikan orang tua. Jadi kita bisa mengatur kita punya jajan di sekolah. Ada juga manfaat tentang pemrograman komputer. Ada juga tentang perdagangan. Jadi tidak cuma-cuma kita belajar sebagai suatu tuntutan yang ini. Jadi kita ada di manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pertemuan kita cukup sampai di sini. Siap-siap untuk pertemuan minggu depan. Sebelumnya saya minta satu orang pemimpin kita dalam doa, karena tadi awal kita sudah berdoa, jadi kita tutup dalam doa. Jadi bagaimana pemimpin kita dalam doa. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Selesai. Oke, terima kasih. Pertemuan kita sampai di sini. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Pak.